Robi? Iya, iya, iya. Kenapa, Pak? Pak? Bapak manggil, Pak? Pak? Waduh, dia tidur nyenyak. Lah terus siapa yang manggil? Kematian Pak RT menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan warga. Ada ketidakjelasan mengenai penyebab wafatnya, yang dirasa tidak wajar oleh beberapa orang. Kabar yang beredar bukan berasal dari pihak keluarga, melainkan dari Mang Endang, yang pertama kali menyebarkan berita mencurigakan tersebut. Ceritanya cepat menyebar, dan justru menimbulkan kebingungan di antara warga yang mendengarnya. Di tengah perbincangan, Pak Haji dan Yusuf menyampaikan keyakinan mereka bahwa Pak RT meninggal bukan karena sebab alami. Menurut mereka, ada indikasi keracunan. Waktu dimandikan, tubuhnya beda warnanya. Ada bau yang gak biasa juga, ujar Mang Endang dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk memancing reaksi. Pak Rungkat, sahabat dekat almarhum, tampak gelisah. Dalam sebuah percakapan di pos ronda, ia menyampaikan kekhawatirannya. Mereka saling membandingkan informasi yang mereka punya, mencoba menyatukan potenggen-potenggen kejadian malam sebelum kematian Pak RT, si Dot. Seorang pemuda yang biasanya tidak terlalu peduli, kali ini terlihat serius. Ia mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Usulan itu menunjukkan betapa besar rasa tidak puas dan keinginan untuk mencari kebenaran. Tapi mereka juga sadar, hal itu tidak mudah dilakukan. Ada kendala besar. Penolakan dari pihak keluarga dan biaya ekshumasi jenazah yang tidak sedikit. Malam itu, Robi, pemuda yang tinggal tidak jauh dari rumah almarhum Pak RT, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Entah kenapa, perasaannya tidak tenang saat ia menatap keluar jendela. Tubuhnya membeku. Di depan rumahnya, berdiri sosok yang menyerupai Pak RT, diam, mengintainya dari kejauhan, wajahnya pucat, matanya kosong. Keesokan harinya, dengan tubuh masih gemetar, Robi memberanikan diri menemui Yusuf. Ia tahu, hanya Yusuf yang bisa diajak berpikir rasional dan membantu mengungkap kasus ini. Gua rasa, ini bukan cuma perasaan. Pak RT minta tolong, kata Robi dengan suara pelan. Pak Rungkat dan beberapa warga lainnya kemudian ikut turun tangan. Mereka mulai menyelidiki jejak terakhir almarhum. Mereka mendatangi warga satu persatu, mencari saksi mata, termasuk petugas medis yang pertama kali menangani jenazah. Perlahan-lahan, kejanggalan mulai terungkap. Salah satunya adalah temuan jejak zat asing dalam teh yang diminum Pak RT malam itu. Sementara itu, Nona Elin mulai merasa tak nyaman. Ia beberapa kali merasa diikuti. Pernah suatu malam, pintu rumahnya diketuk. Saat ia buka, tak ada siapa-siapa. Namun, perasaannya tidak bisa dibohongi. Ada yang mengawasinya. Cerita pun belum selesai. Satu demi satu kepingan misteri mulai tersingkap. Namun, jawaban sebenarnya masih tersembunyi di balik malam kematian itu. Dan hanya waktu yang akan membuka semuanya. Gua gregetan banget anjir. Sama si Elin, udah dibantuin juga sama Pak RT buat deket sama Topan. Dan Pak RT rela gak ketemu sama Topan sampai Pak RT meninggal. Apa jangan-jangan yang ngebunuh Pak RT anak buahnya si Elin? Ya gak mungkin masuk angin sampai bonyok gitu. Jangan-jangan Dewi yang ngeracunin Pak RT karena dia pengen berduaan sama si Topan. Gue curiga si Dewi Nona Elin yang ngelakuin semua ini ke Pak RT agar bisa berduaan sama si Topan. Jadi gak sabar sama episode selanjutnya. Semangat ya .desain dan para tim .desain. Kayaknya Pak RT diracunin anak buahnya Nona Elin deh. Soalnya kalau Pak RT mati Nona Elin bisa berduaan sama Bang Topan terus. Tapi gak tahu sih. Mantap. Animasinya bikin penasaran sehat selalu Pak Badok. Kenapa Pak Rungkat gak terus terang aja sama Topan atau geng 4G? Kalau sebelum ngontrak, Pak RT pernah bilang bahwa Dewi adalah Elin dan dia dikasih uang buat pergi dari rumah. Mereka kan belum ada yang tahu.